Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin, kita sudah belajar beberapa metode di dalam analisa teknikal dan sekarang kita akan mencoba membahas topik baru yaitu chart pattern atau pola-pola yang ada di dalam analisa teknikal. Nah, di video kali ini kita akan fokus terhadap 5 poin. Yang pertama yaitu prinsip dari chart pattern. Yang kedua, jenis-jenis dari chart pattern. Yang ketiga, kenapa chart pattern itu bisa gagal. Yang keempat, bagaimana cara kita menentukan atau mencari chart pattern yang mempunyai probabilitas tinggi. Dan yang kelima atau yang terakhir, kita akan mencoba mencari studi kasus dari chart pattern. Oke, sekarang kita coba untuk bahas poin yang pertama, yaitu prinsip dari chart pattern. Jadi, chart pattern itu asal-usulnya adalah gerakan yang berulang kali terjadi di market ya. Misalkan yang kita tahu bahwa market itu kan tempatnya buyer dan seller. Buyer adalah kenaikan harga dan seller adalah penurunan harga. Nah, gerakan naik turun ini bisa jadi di dalam pergerakannya itu membentuk pola-pola tertentu. Misalkan teman-teman gunakan trendline di sini akan begini. Nah, lalu swing low-nya juga teman-teman gunakan trendline misalkan. Nah, jadi chart pattern itu tercipta dari trendline yang disatukan sehingga swing-swing ini dan market mempunyai bentuk atau pola tertentu ya. Nah, jadi kenapa sampai muncul adanya chart pattern itu karena walaupun market terlihat acak gerakannya naik turun, tetapi pada titik tertentu market akan membentuk suatu pola. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan kedua yaitu jenis dari chart pattern. Di sini kita akan fokus terhadap dua hal. Yang pertama, kita akan membahas pola reversal atau pembalikan. Jadi misalkan market bullish ke bearish dan market bearish ke bullish. Nah, itu adalah pola reversal. Biasanya ada pola-pola tertentu yang kita bisa identifikasi di market. Yang kedua yaitu pola lanjutan atau continue pattern. Nah, di sini kita akan mencoba membahas pola reversal dan pola continue secara sederhana ya. Yang pertama, kita akan membahas pola reversal. Nah, pola-pola pada reversal ini yang sering kali terjadi atau sering kali kita jumpai di market. Yang pertama ada double top, yaitu di mana swing high itu mempunyai tinggi yang relatif sama. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini swing pertama, ini swing kedua. Nah, double top ini bisa jadi adalah awal dari titik baliknya pergerakan bullish ke bearish. Lawan dari double top adalah double bottom. Jadi misalkan double bottom harga bergerak dari atas lalu pullback. Nah, ketika seharusnya membuat lower low, market gagal dan membuat higher low sedikit lalu market naik. Nah, ini adalah contoh dari double bottom. Double bottom ini sering kita jumpai di market yang posisi bearish ke bullish. Nah, selain double top, double bottom, kita juga belajar HNS atau head and shoulder dan IHNS, inverse head and shoulder. Nah, polanya seperti ini. Market membentuk higher high. Nah, ketika retest harusnya ketika market masih bullish dia akan membentuk higher low. Tetapi di sini dia tidak membentuk higher low, dia malah membentuk lower low. Nah, di proses inilah market akan reversal. Nah, selanjutnya kita akan membahas IHNS atau inverse head and shoulder. Itu bentuknya kebalikannya ya. Jadi market dari atas membentuk low, lalu naik membentuk lower high, lalu market turun membentuk lower low. Nah, kalau marketnya akan lanjut bearish, dia akan membentuk lower high. Nah, tapi di sini market membentuk higher high. Nah, proses terjadinya higher high ini yang biasa kita sebut sebagai inverse head and shoulder. Nah, dari pola-pola ini di sini, nah teman-teman bisa lihat swing-swingnya.
Nah, biasanya jika double top dan double bottom tadi, kita entry-nya ketika breakout di HNS dan IHNS ini kita bisa entry di shoulder terakhirnya. Misalkan berarti di sini adalah tempat entry sell dan di sini adalah tempat entry buy. Nah, itu untuk pola-pola reversal. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi pola-pola continue. Di sini nah, pola continue atau lanjutan yang biasa terjadi atau biasa kita temuin di market itu ada bull flag, ada flag pattern seperti bendera, lalu ada pennant. Nah, contohnya yang paling sederhana seperti ini. Misalkan kalau dalam keadaan bullish, kita bisa lihat, nah seperti ini. Nah, ini adalah bullish flag. Nah, di mana gerakan impulsif pertama ini disebut flagpole, lalu membentuk base. Nah, base-nya ini berbentuk seperti bendera, lalu melanjutkan kenaikan. Nah, ini adalah pola continue atau pola lanjutan. Nah, ini untuk posisi bullish. Sekarang kita akan mencoba posisi bearish-nya. Di sini market turun, lalu membentuk sideways yang naik, kemudian lanjut turun. Nah, jadi ciri yang paling terlihat adalah teman-teman bisa lihat bahwa di dalam bullish flag, flagnya itu koreksinya turun. Jadi gerakan impulsif naik, sideways sedikit turun, lalu lanjut naik. Sedangkan bearish flag itu impulsifnya turun, sidewaysnya naik sedikit, lalu lanjut turun. Nah, kalau teman-teman notice juga di sini, ini sama kayak yang kita biasa sebut rally base rally dan drop base drop. Nah, ini untuk bullish flag dan bearish flag. Yang kedua, kita mengenal pennant. Pennant itu biasanya bentuknya menyerupai segitiga. Jadi sama, gerakannya impulsif dulu, lalu ketika sideways, pennant ini membentuk segitiga. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini, ini untuk bullish pennant. Sedangkan bearish pennantnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah bearish pennant. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh sederhana dari pola lanjutan yang sering kita jumpai. Nah, di luar ini, itu juga teman-teman bisa nantinya ada pola yang namanya rectangle. Rectangle itu adalah pola yang membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, nanti kita akan mencoba, siapa tahu ada studi kasusnya ya. Nah, ini adalah contoh dari rectangle. Nah, itu adalah poin kedua, yaitu jenis-jenis dari chart pattern. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Kenapa chart pattern itu gagal? Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih ketika teman-teman trading lalu menandai ada sebuah HNS misalkan, nah ekspektasinya di gerakan ketiga ini dia akan lanjut turun, yang ini malah dia break ke atas. Nah, jika teman-teman pernah ngalamin ini, berarti tandanya bisa jadi HNS ini teman-teman identifikasi bukan di tempat yang seharusnya. Jadi di kirinya mungkin tidak ada supply and demand yang menjadi tempat terjadinya chart pattern tersebut. Nah, misalkan ini adalah contoh HNS yang gagal, atau misalkan teman-teman juga bisa di sini spekulasi bahwa market akan membentuk IHNS misalkan. Nah, ketika turun di sini teman-teman mau buy, malah dia drop ke bawah. Nah, ini bisa jadi di bagian kirinya di chart historinya area yang terjadinya pola-pola ini bukan di area high probability. Lalu ini masih berhubungan dengan poin keempat, yaitu gimana sih caranya kita menemukan chart pattern yang high probability. Nah, kita buat simpelnya atau gampangnya. Jadi, sebelum teman-teman menemukan chart pattern atau pola-pola itu, usahakan teman-teman menemukan zona-zona yang high probability. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, misalkan zona high probability itu adalah zona-zona yang potensi terjadinya reversal atau pantulan harga. Misalkan ini ada bullish trend. Nah, market masih continue bullish. Nah, ketika dia retest,
Nah, teman-teman paling sederhana bisa gunakan Fibo misalkan. Nah, di sini misalkan teman-teman tandai di area golden ratio. Nah, misalkan di golden ratio terus teman-teman menemukan pola misalkan entah itu double bottom atau IHNS. Nah, baru teman-teman ambil chart pattern di sini. Nah, kalau misalkan double bottomnya terjadi bukan di area golden ratio, teman-teman bisa skip ya gitu. Jadi itu adalah salah satu cara sederhana kita untuk memfilter bagaimana mencari chart pattern yang high probability. Oke, setelah ini kita akan mencoba membahas topik yang kelima atau yang terakhir, yaitu studi kasus. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar forex atau belajar kripto, kita sudah menyediakan ebook dan teman-teman bisa download secara gratis di kolom deskripsi. Oke, kita akan melanjutkan bagian studi kasus atau contoh dari penggunaan chart pattern. Di sini teman-teman bisa lihat di chart gold time frame 30 menit ya. Nah, di sini jelas sekali bahwa market masih bearish, ditandai dengan market masih membentuk lower low. Nah, dari sini kita tahu bahwa berarti kenaikan ini sifatnya hanya akan retest lalu melanjutkan penurunannya. Nah, untuk areanya kita bisa gunakan Fibo. Kita tarik Fibo dari swing high to swing low. Nah, teman-teman bisa lihat di area golden ratio ya, 0,618 sampai 0,786. Ini adalah zona atau area yang kita tandai jika di area ini terjadi pola reversal, kita akan ambil trade di sini. Nah, kita akan jalankan dulu. Nah, di sini market sudah sentuh zonanya ya, walaupun sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tanda bahwa market sedang membentuk head and shoulder. Kita tahunya dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah left shoulder. Ini adalah headnya. Lalu di sini market break. Nah, proses break inilah yang kita tandai sebagai HNS. Nah, ketika market buat lower low. Nah, di sini teman-teman bisa ambil sell itu di area dekat-dekat headnya ya. Misalkan di sini. Teman-teman bisa ambil di sini. Nah, di zona kosong ini. Misalkan kita coba sell di sini dengan stop loss di atas headnya sedikit. Contohnya seperti ini. Nah, apakah marketnya bisa running? Kita lihat. Kita cukup ambil 1:3 aja ya. Misalkan di sini. Nah, kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini marketnya hit lalu running. Nah, di sini teman-teman mendapatkan profit 3R dengan metode simple yaitu head and shoulder. Nah, di contoh kedua ini teman-teman bisa lihat bahwa market masih membentuk low, high, lower low, lower high, lower low. Nah, di titik ini teman-teman bisa lihat bahwa market membentuk higher high. Jadi ekspektasi kita market turun untuk melanjutkan kenaikan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Fibo. Di sini ada area menarik. Di sini ya. Nah, karena teman-teman sudah mendapatkan pola IHNS di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah ekspektasi teman-teman untuk buy. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa open buy di sini dengan stop loss di bawah candle sedikit. Nah, targetnya bisa 1:3. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, di sini market hit dan respect dari zona kita. Kita lihat dulu. Nah, di sini market masih sideways. Nah, mulai terlihat naik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita mendapatkan setup win dan profit
dari chart pattern sederhana yaitu IHNS. Oke, mungkin cukup 2 itu contoh di video kali ini tentang chart pattern. Semoga materi kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau suka like videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.